Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia ya Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Pagi hari ini kita masuk di hadis yang ke-40 arba'in, ya. Tentang hiduplah seperti seorang musafir. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsasta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayyatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, dipegang kedua pundak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqal, kemudian Nabi bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharib, ya, jadilah engkau di dunia seperti gharib. Gharib itu apa? Seperti orang asing, orang asing. Au abiru sabil, ya, atau seorang musafir, ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, jika engkau memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Kemudian jika kamu masuki pagi hari, maka jangan menunggu sampai sore hari. Dan dia mengatakan, manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar termasuk sahabat junior. Ibnu Umar berarti anaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dan hadis ini, ya, disampaikan oleh beliau ketika beliau itu, ya, sudah agak dewasa. Ketika beliau dipegang pundaknya, Ibnu Umar, kata para ulama, berusia 12 tahun. 12 tahun. Kita sedang apa jemaah? 12 tahun. Ya. Ibnu Umar 12 tahun sudah dapat wejangan nasihat dari Nabi SAW, ya. Kemudian salah satu metode Nabi untuk menarik perhatian dalam memberikan nasihat kepada mad'unya, kepada objek dakwahnya, diantaranya salah satu metode dakwah Nabi adalah apa? Dengan memegang pundak untuk lebih menarik perhatian. Kira-kira kalau kita disampaikan nasihat, dipegang pundaknya dua-duanya, fokus ya? Fokus. Ya, misalkan, nak, dengarkan ayah. Fokus. Ya, dan ini salah satu metode dakwah Nabi SAW kepada para sahabat untuk menarik perhatian. Kemudian di antara metode dakwah Nabi SAW, ya, dengan melontarkan pertanyaan terlebih dahulu kepada mad'unya, kepada objek dakwahnya. Ini juga salah satu metode dalam menyampaikan nasihat, ya. Jadi melemparkan pertanyaan untuk menarik perhatian, ya. Saya kadang-kadang ketika, ya, ceramah, seorang dai ceramah, ya, salah satu metode dai tersebut menyampaikan pertanyaan agar jamaah itu apa? Perhatian terhadap apa yang didakwahkan. Ya. Contoh misalkan yang dialami Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi pernah bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atradi ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu hak Allah atas para hamba? Ya. Sehingga Mu'adz fokus ketika ditanya oleh Nabi SAW. Maka Mu'adz menjawab, ya qal Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Allah wa rasuluhu, ada, ya, kata wa rasuluhu a'lam. Ini boleh digunakan hanya ketika Nabi masih hidup. Kalau kita nggak tahu Nabi sudah wafat, kita katakan apa?
Allahu alam saja. Ya. Nggak boleh kita mengatakan Allahu wa rasuluhu alam karena Nabi sudah wafat. Ya. Maka Nabi bersabda an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, ya. Hak Allah atas para hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya semata-mata dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Sehingga Mu'adz fokus. Ya. At-tadri ma haqquhum alaih? Ya, apakah engkau tahu hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz menjawab, ya. Qal Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi bersabda, alla yu'adzibuhum. Ya. Hak para hamba atas Allah adalah Dia tidak akan menyiksa mereka. Jadi metode dakwah Nabi yang kedua dalam menyampaikan nasihat memberikan pertanyaan. Ya. Kemudian metode berikutnya dalam menyampaikan nasihat, ya, kata para ulama dengan menyebutkan bilangan tertentu. Dengan menyebutkan bilangan tertentu. Contohnya sabda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Kira-kira menarik perhatian nggak, Pak? Menarik perhatian, 7 dosa besar apa aja? Akhirnya fokus, ya. Para sahabat fokus menantikan apa saja 7 dosa besar. Nah, ini metode dakwah Nabi SAW, yaitu menyampaikan jumlah bilangan terlebih dahulu. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Maka para sahabat saking tertariknya bertanya, "Qala ya Rasulullah, wa ma hunna?" Apa saja 7 dosa besar itu? Maka Nabi bersabda, asyirku billah. Nomor pertama apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor 1 nih, nomor wahid. Syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasihr. Sihir. Ya, jadi setelah syirik kepada Allah, dosa besar menempati urutan kedua adalah sihir. Ya. Kemudian wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Ya, membunuh jiwa itu urutan nomor 3. Kemudian yang nomor 4, wa aklur riba. Memakan harta riba. Itu nomor 4. Nomor 5-nya wa aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Ya. Kemudian wa tawalli yaumaz zakhfi. Ya. Kemudian ya, lari dalam medan perang. Lagi perang tiba-tiba dia lari. Ini juga termasuk dosa besar. Ya. Kemudian yang nomor 7, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, ya. Dan yang terakhir, menuduh wanita yang beriman dan menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Ini juga dosa besar. Ya. Kemudian metode dakwah yang berikutnya yang keempat, dengan memberikan muqaddimah yang menarik perhatian. Ya, agar ya objek dakwahnya itu fokus. Jadi ada muqaddimah yang menarik perhatian. Contohnya perkataan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Sebelum menyampaikan nasihat, Nabi memberikan muqaddimah. Ya Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Ya, sehingga Mu'adz menjadi tertarik. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Mu'adz tertarik, baru Nabi dakwahkan. Nabi menyampaikan nasihat. Ya, beliau mengajarkan doa setelah sholat. Ya, diantaranya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Dan ini hendaknya dibaca ya, sebelum salam. Sebelum salam, setelah Hamidum Majid. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan menyembahmu dengan baik. Ya. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 metode dalam menghadapi kehidupan dunia. Ya. Metode yang pertama, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang gharib, seperti orang asing, ya. Dan kita mengetahui seseorang yang asing pada suatu lingkungan tertentu, ya, tentu ia sangat ingin untuk keluar dari keterasingannya. Contoh misalkan antum main ke Eropa, ya, asing nggak kira-kira? Kita di Eropa seperti orang asing tidak? Orang asing. Ya, yang lain rambutnya pirang, kita hitam. Ya, yang lain pakai bahasa Inggris, umpamanya atau bahasa Eropa, kita bahasa apa? Bahasa tubuh begini-gini ya, karena nggak tahu, gitu kan? Asing cuma. Perbedaan warna kulit, sehingga kita nggak mau lama-lama di sana. Kita ingin keluar dari keterasingan tersebut. Begitu juga kita di dunia.
Kenapa dunia ini hanya sebentar? Ya. Kita hidup sebagai orang asing. Oleh karenanya, begitulah Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan dunia ini. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, a'maru ummati, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Nah, sedikit yang lewat dari 70 tahun. Ya. Oleh karenanya, ketika kita masuk di dunia ini, kita orang asing karena kampung halaman kita ini bukan di bumi sebenarnya. Kampung halaman kita di mana? Di akhirat. Ya, lebih khususnya di mana? Bapak kita dulu dan ibu kita di surga. Ya. Karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh bapak kita, maka Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa ke muka bumi. Ya. Dan di bumi ini asing. Karena Allah Subhanahu wa taala ya sudah menasihati Nabi Adam, jangan kau mendekati ya pohon tersebut dan memakan buahnya. Ya. Tiba-tiba tergoda oleh iblis. Dan iblis berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah untuk terus menggoda umat manusia. Ya, itulah sumpah iblis, doa iblis kepada Allah. Dikabulkan tidak doa iblis? Doa iblis saja dikabulkan. Seburuk-buruk ya, makhluk. Oleh karenanya kita ketika berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian langsung kepadaku, sebagaimana iblis langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, menjadi seorang musafir. Kalau tidak bisa menjadi seorang yang asing, maka yang kedua metode yang Nabi sampaikan adalah menjadi seperti musafir. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Mali walid dunya, ma'ana fid dunya ila qarakibin istadhalla tahta syajarah, tsumma raha wa tarakaha." Ya. Apa urusanku dengan dunia ini, kata Nabi? Aku nggak ada urusan dengan dunia ini. Ya. Kemudian perumpamaan diriku dengan dunia adalah bagaikan pengembara yang bernaung di bawah sebuah pohon. Pengembara bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian beristirahat dan meninggalkannya. Ya. Jadi kita ini seakan-akan sebagai pengembara, Pak. Berteduh di bawah sebuah pohon. Yang namanya pengembara ya nggak mungkin mukim. Dia akan terus mengembara, hanya berteduh sebentar di sebuah pohon. Ya. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menggambarkan dunia ini sebagai sebuah pohon untuk tempat istirahat sementara. Ya. Untuk tempat istirahat sementara. Ya. Kemudian Nabi mengatakan hanya singgah sebentar saja untuk berteduh di bawah pohon tersebut, kemudian meninggalkannya kembali. Jadi dunia ini ibarat sebuah pohon untuk berteduh. Namanya orang berteduh ya, kalau sudah adem cuacanya, dia pergi kembali. Kemudian begitu juga ketika kita paham bahwa kita di dunia ini tidak akan lama. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Ya. 60 sampai 70 tahun saja. Ya itu pun kalau sukses. Kalau nggak sukses banyak orang ya mati mendadak. Oleh karenanya, karena kita tahu di dunia ini hanya sementara, maka kita dianjurkan untuk membawa perbekalan. Yang namanya pengembara itu pasti bawa bekal. Dan sebaik-baik bekal apa jemaah? Takwa. Ya. Wa tazawwadu, kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Ini perintah dari Allah. Karena Allah tahu kita sebagai orang asing, pengembara, musafir. Yang namanya musafir, antum kalau mau safar bawa bekal nggak? Bawa bekal. Ya, mau pulang kampung, ya. Bekal uang plus bawa 1 koper, ada yang 2 koper. Ya. Itu untuk pulang kampung. Yang paling-paling kalau kita pulang kampung seminggu, ya. Apalagi Idul Fitri hanya seminggu, kemudian pulang lagi. Nah, kita mengembara di dunia ini berapa tahun, Pak? Wallahu a'lam bishawab, ya. Ada yang 40 tahun meninggal dunia, berarti masa mengembara di bumi ini hanya 40 tahun. Ya. Dicoba kita tulis di buku kita, ya. Usia sekian dan sekian, ya. Kita lagi banyak berbuat dosa. Usia sekian saya hijrah. Ya. Kita tulis bekalnya udah berapa banyak yang kita siapkan, berapa koper nih bekal akhirat kita. Makanya kata Allah berbekalah, ini kata perintah dari Allah. Berbekalah wahai manusia, wahai kalian. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Ya, kalau kita bicara takwa, bekal takwa itu apa sih? Ya, secara umum, ya, definisi takwa kata para ulama,
Ya, mengerjakan perintah dari Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu takwa. Dan takwa itu hubungannya hablu minallah, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menuntut ilmu, ini terbagian dari ketakwaan atau tidak? Bagian dari ketakwaan. Berarti ini bekal nih, Pak. Ya. Salat ini bekal kita. Bahkan amalan yang pertama kali dihisap. Makanya yang paling banyak bekal salat, Pak. Ya. Sebelum puasa, sebelum baca Quran, salat dulu. Ya. Makanya kata sahabat ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu a'malul afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, ya, as-shalah ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi para sahabat itu kalau beramal pakai skala prioritas untuk bekal mereka. Oh, ternyata salat tepat pada waktunya ini amalan yang paling utama. Menempati posisi kedua kira-kira amalan. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kalau sholat kita sudah aman ya, Mbak. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa sholat 5 waktu tepat pada waktunya, berjamaah pula di masjid. Alhamdulillah. Ah, ini amalan sholat tepat pada waktunya sudah checklist, sudah aman. Skala prioritas kedua setelah sholat pada waktunya kira-kira apa coba? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Oh, ternyata ya amalan yang paling besar pahalanya setelah sholat adalah bakti kepada kedua orang tua. Oh, checklist lagi nih. Ya. Jadi kita bisa mengamalkan ini, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Apakah saya masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Masih punya nggak jemaah? Masih. Bagaimana caranya? Mendoakannya, memohonkan ampunan pada Allah dari dosa-dosa kedua orang tua kita, ya. Kemudian membayarkan hutang-hutangnya, ya, menunaikan wasiatnya yang selaras dengan syariat, menyambung tali silaturahim dengan karib kerabatnya. Ini termasuk ya bakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Nah, ini amalan nomor 2 setelah sholat. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Menempati posisi ketiga amalan apa kira-kira? Sholat pada waktunya, bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fi sabilillah, kata Nabi. Jihad di jalan Allah. Ya, karena jihad itu banyak cabangnya. Yang paling tinggi cabangnya adalah berperang di jalan Allah dengan pedang. Allahu Akbar, jihad syar'i. Ya. Namun banyak cabangnya, di antara bentuk jihad seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, menuntut ilmu. Ya. Sudah sholat tepat waktu, alhamdulillah, bekal. Ya. Kemudian bakti sama orang tua, sudah belum nih? Kalau sudah, alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, jihad fisabilillah, alhamdulillah. Ya. Makanya kalau orang sholatnya sudah benar, ya, insya Allah sinkron dengan muamalah dengan orang tua, tuh, Pak. Namun kalau orang sholatnya sudah oke, sudah aman, ya, sholat 5 waktunya bagus di masjid tepat waktu, namun begitu pulang ke rumah atau pulang ke rumah orang tuanya, muamalah sama orang tuanya rusak, berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah. Kita sholat itu untuk melembutkan hati. Kalau rajin sholat tepat waktu sampai rumah, muamalah sama orang tuanya rusak, melawan sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Entah dia nggak ikhlas dan lain sebagainya. Ya. Maka harus introspeksi. Orang kalau sholatnya sudah aman, hubungan sama orang tuanya juga aman. Ya. Setelah itu berikutnya jihad fisabilillah, amalan-amalan sholat yang lainnya. Nah, ini sebagai bekal kita, ya, untuk menghadapi alam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, bahkan Nabi SAW pernah menggambarkan dunia ini lebih buruk daripada bangkai apa? Bangkai kambing yang cacat telinganya. Nabi pernah di pasar, ya Pak. Kemudian berkata kepada sahabat di pasar tersebut, "Wahai para sahabatku, adakah yang mau dengan kambing ini?" Ya. Maka para sahabat mengatakan tidak mau. Ya. Bahkan kalau hidup pun kami tidak mau, ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa dunia ini lebih hina dibandingkan bangkai kambing, lebih hina. Ya. Dan Rasulullah menggambarkan bagaimana tentang sifat dunia. Sifat dunia itu yang pertama sedikit atau sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 197, "Mata'un qalil
dunia itu hanyalah kesenangan sementara. Jadi sifat dunia itu sementara saja, bukan abqa. Abqa itu bako, kekal. Makanya dikenal alam baka. Baka itu diserapan dari bahasa Arab bako. Abqa, alam baka, alam bako, ya, alam yang kekal. Jadi sifat dunia hanya sementara, ya, tempat senang-senang sementara. Ya, kita senang-senang dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan harta kita, dengan hobi kita. Itu sifatnya sementara, kata Allah. Mata'un qalil. Dunia itu sifatnya hanya sementara. Yang sementara pasti ditinggalkan. Ya. Orang yang akyas, kata Nabi, orang yang cerdas itu dalam Islam adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, bukan orang yang gelarnya doktor, profesor, ya. Tapi wudhu Nabi aja nggak tahu sifat wudhu Nabi. Ya. Baca Quran saja tidak bisa. Jadi orang yang cerdas dalam timbangan Islam adalah orang yang sering-sering mengingat kematian. Dia faham, saya tinggal di dunia ini hanya sementara saja. Mata'un qalil. Ya. Kemudian yang kedua, sedikit. Ya, sifat dunia ini sedikit, kata Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 38 Allah mengatakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Kata Allah, ya. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan kenikmatan kehidupan di akhirat, ya, illa qalil, hanyalah qalil. Qalil itu sedikit. Ya. Kenikmatan dunia itu hanya sedikit dibandingkan kenikmatan di akhirat. Makanya Nabi bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ya. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin, namun surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Hikmahnya kata para ulama, Allah tidak ridho. Ya, seorang mukmin hanya senang-senang di dunia 60 sampai 70 tahun saja nggak ridho. Allah ingin kita seorang mukmin itu senang-senangnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya, kekal abadi di akhirat. Ya. Jadi memang sudah sunatullahnya dunia ini punyanya orang kafir, udah nggak usah iri. Ada jatahnya masing-masing. Kata Nabi SAW demikian. Dunia sejinul mukmin, kita tuh di penjara. Di penjara, sejatinya kita di penjara meskipun bebas kemana-mana, namun di penjara. Lagi enak-enak, ya, sepeda-sepedahan, motor-motoran, ya, beraktivitas dengan hobi kita, tiba-tiba azan, ya, kita mau nggak mau harus sholat. Lagi makan enak-enak, tiba-tiba masuk bulan Ramadan harus puasa di penjara lagi. Lagi nabung, tiba-tiba harus zakat. Ya. Ngumpulin emas sudah terkumpul haul dan nisabnya, harus dikeluarkan zakatnya. Di penjara, Pak. Ya. Mau ke Baitullah, ke tanah suci, ya harus mengeluarkan uang buat biaya perjalanan haji dan umroh. Ya. Nah, di penjara. Orang-orang kafir nggak nyembah Allah, duitnya banyak. Ya, bisa bikin klaster. Ya. Bisa punya mobil mewah banyak. Ya. Kontrakan berapa pintu banyak, ya, Insya Allah. Namun kita nggak perlu iri, itu sudah sunatullah. Memang dunia itu surganya mereka. Cuma kalau lihat orang-orang Barat, kita kadang-kadang bingung nih, orang kerjanya apa kok duitnya nggak habis-habis, ya. Liburan kemana-mana gitu kan, ngambil cuti berapa hari itu, ke Bali, habis ke Bali ke Jakarta, ke Jogja lagi, ya, kemana, muter-muter aja. Sampai kita kadang-kadang bingung nih, orang bule ini kerjanya apa sih, uangnya kok nggak habis-habis, ya. Kerjanya senang-senang saja. Memang itu dunia buat mereka, dan kita nggak usah iri. Itu hanya kesenangan yang sedikit di dunia, sedikit, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan tentang perkataan seorang yang beriman kepada Nabi Musa. Ada orang beriman kepada Nabi Musa, namun ia menyembunyikan keimanannya kepada Firaun. Ya, orang ini beriman kepada Nabi Musa, namun dia juga beriman kepada Firaun. Bayangkan ya, Pak. Ya. Dalam surat Ghafir, Ghafir itu surat apa, Pak? Hah? Surat Al-Mu'min. Ya. Jadi ada nama-nama surat pelajaran, nama-nama surat dalam Al-Quran. Misalkan surat Al-Lahab, Tabbat Syada Abi Lahabi wa Tab. Nama lainnya surat apa? Apa? Al-Lahab, kita kenal itu surat Al-Lahab, ya. Namun ada nama lain dari surat Al-Lahab. Ini ada ilmunya nih, ilmu penamaan surat-surat dari Al-Qur'anul Karim. Nama lain surat Al-Lahab ada surat Al-Masad. Surat Al-Masad, ya. Surat Bani Israil itu surat apa? Jadi antum jangan bingung, coba.
Coba buka surat Bani Israil. Waduh, kok nggak ada surat Bani Israil? Surat apa kira-kira? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Ya, jadi ada pelajaran tentang penamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Nah, surat Ghafir itu surat Al-Mu'min. Allah berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Ya, ini perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, yaitu Bani Israil. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ya, di surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu yang pertama la'ibun. La'ib itu hanya permainan aja. Ya. Jadi dunia itu sifatnya permainan, ya. Nggak ada yang serius di dunia. Ya. Main-main aja. Ya. La'ib, permainan. Kemudian sifat yang kedua, walahwun. Lahwun itu suatu hal, perkataan yang sia-sia, suatu hal yang sia-sia, lahwun. Ya, sesuatu yang melalaikan itu namanya lahwun. Ya. Banyak sesuatu yang melalaikan. Di antaranya apa? Main catur. Kemudian apa? Gaple. Macam-macam lah, karambol, gaple, ya. Meskipun mubah, ya. Cuman kalau hal mubah itu bisa sampai, ya, kita melewati ibadah kepada Allah, itu berarti termasuk lahwun, sesuatu yang melalaikan. Ya. Orang yang bisa menjaga dirinya, ya, meskipun mubah, dia timbang-timbang dulu nih. Main biliar yuk, dia timbang-timbang dulu, ya. Nanti kalau main biliar sekarang, sholatnya saya nggak tepat waktu nanti. Aduh, afwan deh, nggak bisa. Ya. Nggak bisa main biliar. Nanti aja habis isya baru main biliar. Main biliar boleh atau tidak, Pak? Hukumnya mubah atau haram? Boleh main biliar. Boleh. Namun kalau sampai melalaikan nggak boleh. Ya. Yang nggak boleh itu main dadu. Ada larangannya langsung dari Nabi SAW. Antum ngocok dadu, ya, meskipun nggak pakai uang, itu ada larangannya. Ya. Apa yang permainan pakai dadu itu apa? Monopoli, ya. Monopoli. Ya, kan pakai dadu, lempar dadu itu ada larangannya, nggak boleh melempar dadu. Meskipun nggak pakai uang, kan monopoli pakai uang mainan. Ya. Apa, Pak? Ludo, ya. Pakai dadu, jangan. Jadi hal-hal yang mubah apabila melalaikan dalam ibadah kepada Allah itu khawatir, ya, nanti khawatir jatuhnya menjadi makruh, bahkan bisa sampai tingkatan haram. Main bola mubah boleh, namun kalau main bola sampai melalaikan waktu sholat, nah ini yang nggak boleh. Ya. Nonton bola boleh, namun jangan sampai melalaikan waktu sholat. Ya. Jadi lahwun itu sesuatu yang melalaikan. Kemudian wazinatu, ya, perhiasan. Zinatun itu perhiasan, zina, ya. Dunia itu sifatnya hanya perhiasan aja, ya. Perhiasan buat, ya, dipakai-pakai. Kita kalau punya emas, punya perak, yang perempuan pakai emas, ya, biar indah. Ya, dunia model-model seperti itu, perhiasan aja. Bukan yang utama, bukan, hanya perhiasan saja. Zinatun, ya. Seperti anak-anak itu perhiasan juga buat keluarga. Anak-anak itu perhiasan, qurrata ayun, ya, menyejukkan pandangan mata, perhiasan. Kemudian watafakhurum bainakum watakatsurum fil amwali wal aulad, ya. Kemudian dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Bermegah-megahan dalam harta, banyak-banyakan anak, itu sifat dunia itu. Ya, yang udah punya rumah, ya, dibangun lagi rumahnya, ya. Sampai Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian bermegah-megahan dalam membangun dalam dunia ini sampai kalian kira mau dibawa mati itu harta, kata Allah. Ya, udah bangun rumah, udah bagus, padahal rumahnya dikeker lagi dari luar. Kok kayaknya kurang ini, ya. Anu harus pakai stainless semua. Udah di stainless, dikeker lagi dari luar, kayaknya kurang bagus nih. Ini harus jati semuanya, diukir, ya, dijual bikin jati, ya. Oh, ini harus ada kolam ikannya, ada lampu-lampu yang menyorot ke bagian-bagian tertentu. Sudah perfect, wah bagus nih. Begitu mau masuk, meninggal, Pak. Ada nggak? Ada aja, ya. Ada, ya. Berbangga-bangga dalam membangun. Jadi orang itu, ya, di dunia ini, ya,
ingin kelihatan mewah. Membangun rumah besar maksudnya apa? Ingin dilihat manusia. Kita itu ingin dilihat manusia. Kemudian dikomentarin, oh masya Allah bagus pak rumahnya pak. Oh ada liftnya, mau masuk ke dalam, mau tahu liftnya. Saya punya murid itu rumahnya ada lift pak, luar biasa. Rumahnya ada lift sampai tingkat 4 rumahnya. Aduh tingkat 4. Pak ini rumah apa mall pak? Ketawa dia pakai lift. Insya Allah. Itu dunia. Dan banyak-banyakan anak, berbangga-bangga dengan banyaknya anak-anak. Makanya kalau ketemu biasanya yang ditanya pertama kali gimana? Anak berapa pak? Gitu kan. Saya baru 2. Alah sama saya udah 4. Benar, itu sifat dunia. Berbangga-bangga dengan banyaknya anak. Padahal di saat bersamaan di satu sisi Allah mengatakan anak itu fitnah. Apa fitnah? Ujian, diuji. Ada orang tua diuji sama anaknya. Ya. Harus kuat. Ada yang diuji sama anaknya, ya anaknya narkoba, ini ujian. Ada anaknya yang nakal, ada anaknya memang yang pintar tapi keblinger, akhirnya korupsi anaknya. Jadi anak-anak itu juga apa? Ujian buat orang tuanya. Kemudian kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering. Ya. Kemudian kamu lihat warnanya kuning kemudian jadi hancur. Dunia seperti itu Pak gambarannya. Hujan turun, petani pada senang, wah mau tumbuh nih. Tiba-tiba kering, di bawah angin hancur. Itu gambaran dunia sementara saja. Ya. Kemudian wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan gurur yang menipu. Ya. Jadi tipu muslihat dunia itu, Pak. Kesenangan yang menipu, kesenangan sementara saja. Ya. Makanya ada orang yang cintanya sama harta berlebihan. Misal punya motor nih, contoh berlebihan ya, punya motor ya. Hatinya tertaut dengan motor, kebaret dikit aja ya, langsung hatinya sakit. Waduh, motor saya kebaret nih, gimana nih? Aduh, mobil saya kebaret sedikit. Jadi harusnya mobil itu cuma di tangan dia, sampai ditaruh di hati dia. Dunia sampai ke hati. Dunia itu kata para ulama cukup di tangan saja, jangan sampai ke hati. Karena dunia ini kata Allah mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Itu sifat dunia. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, ya Nabi bersabda, "Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Ya, 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, maksudnya sholat fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi tadi yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, ya itu masya Allah. Ya. Kalau ikhlas sesuai tuntunan Nabi, jadi orang kaya, Pak. Ya. Dia memiliki dunia dan seisinya. Itu pahala sholat sunnah, apalagi mengerjakan sholat yang wajib, tentu lebih besar lagi. Ya. Benang merahnya di sini kita tuh jangan sedih, jangan minder jadi seorang muslim, jangan minder. Kita kok banyak yang miskin Ustaz ya, nggak usah minder, kita tuh kaya. Seorang muslim tuh kaya. Ya. Anda mengerjakan 2 rakaat salat fajar sudah memiliki dunia dan seisinya. Maka keluar rumah jangan sambil menunduk, minder. Ya. Jalan biasa saja. Kita ini orang kaya, namun syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kalau Anda mau jadi orang kaya, ya salat sunnah fajar, kemudian salat subuh. Jangan merasa cukup kaya, salat sunnah fajar nggak salat subuh. Ya. Salat sunnah fajar, salat subuh, baca Quran, jadi orang kaya. Ya. Jadi habis salat subuh pulang ke rumah baca Quran. Habis zikir pagi baca Quran. Ya. Jadi orang kaya. 1 hurufnya berapa kebaikan? 10. 1 ayatnya berapa nilainya? Kalau 1 huruf kan keutamanya kata Nabi 10 kebaikan 10 pahala. Alif lam mim berarti 30 pahala. Ya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Berarti selain mendapatkan 30 pahala baca alif lam mim, dihapuskan 30 dosa. Alif lam mim ayat pertama surat Al-Baqarah. 1 ayat keutamanya kata Nabi apa coba? Tahu nggak? Kalau baca 1 ayat.
seperti ya mendapatkan onta merah yang besar punuknya. Jadi onta itu semakin besar punuknya semakin mahal. Dan onta merah di zaman Nabi itu kendaraan yang paling mewah. Onta merah yang besar punuknya. Di Saudi sekarang masih menjadi hewan yang mahal. Onta merah, ya, yang punuknya besar itu kurang lebih harganya 500 juta. Jadi satu ayat yang kita baca itu setara dengan mendapatkan satu onta merah, 500 juta. Ya. Baca surat Inna A'toina umpamanya. Inna A'toina berapa ayat? 3 ayat, ya. Dapat ya 3 onta merah. Kalau dikonversi ke rupiah 1,5 M. Itu baru Inna A'toina, Pak. Itu baru ayatnya, belum kalau dihitung hurufnya. Ya. Tapi jangan juga ya pakai kalkulator terus update status, jangan. Habis pahala kita, ya. Dan kata para ulama, hal ini kenapa dunia ini sementara? Ya, karena dunia ini berasal dari kata ad-dunu. Asal kata dari kata ad-dunu atau ad-dana'ah. Ad-dunu atau ad-dana'ah artinya rendah atau hina. Jadi dunia ini artinya secara bahasa rendah atau hina. Ya, jadi jangan mengagung-agungkan dunia. Sampai rebutan apa ini yang saya dudukin? Rebutan kursi. Pada rebutan kursi nggak? Padahal beli aja kursi ya Pak ya. Di tukang furnitur sampai rebutan kursi Pak. Menghalalkan segala cara. Sampai ke Mbah Dukun laku nih biasanya kalau pilkada. Ya, Mbah Dukun kuburan keramat rame. Mau jadi ya, ayo ikut saya ke makam keramat. Makam keramat ke Mbah Dukun ya. Untuk mendapatkan dunia yang hina, yang rendah. Dan dunia itu sifatnya menipu. Yang menipu. Kemudian kata para ulama, dengan mengetahui bahwa kita hidup di dunia hanya sebentar, ya, maka hendaknya kita tidak memperpanjang angan-angan. Jadi kaidah dalam dunia itu memendekkan angan-angan, bukan panjang angan-angan. Ya. Boleh tidak berangan-angan? Boleh. Bahkan kata Nabi, angan-angan yang baik itu adalah doa. Oh, kalau saya punya uang banyak, niscaya saya akan bangun masjid. Itu angan-angan bukan? Angan-angan yang baik, doa itu. Maka berangan-anganlah yang baik, namun jangan panjang angan-angan terhadap dunia. Kalau angan-angan itu akhirat boleh. Kalau saya seperti dia nih, saya bakal sholat malam, ya. Saya bakal baca Al-Quran, saya bakal sedekah seperti dia, bahkan bisa melebihi dia. Saya bakal umroh setiap tahun. Ini angan-angan itu akhirat, ini doa. Jangan kalau saya punya uang, niscaya saya akan bangun rumah lebih besar daripada dia. Saya akan beli mobil lebih bagus daripada dia. Nah, ini panjang angan-angan, ya. Tapi nggak mau kerja, di rumah aja halu. Itu halunya udah halu akut, ya. Angan-angannya panjang, tapi nggak mau ikhtiar, nggak mau tawakal, ya. Dan ketahuilah banyak orang yang panjang angan-angan terhadap dunia ini, ya. Dia nggak sadar, ya, umurnya semakin pendek, ya. Panjang angan-angan, umurnya semakin pendek. Contohnya apa? Contohnya saya ingin apa? Saya ingin ke Eropa. Dia ngumpulin uang buat ke Eropa. Mau ngapain ke Eropa? Kagak ada urusan ke Eropa. Bahkan Nabi, ana bariun, saya berlepas diri. Ya, bagi orang-orang yang menetap sengaja berkunjung ke negara-negara kafir, Nabi berlepas diri. Kalau tidak ada kebutuhan, kalau tidak ada hajat, maka jangan sekali-kali kita berkunjung ke negara-negara kafir. Kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Kuliah, kerja, ya, presentasi umpamanya, dinas. Ada sebagian murid saya sering keliling Eropa ke Itali. Ya. Antum ngapain ke Itali? Ada urusan kantor Ustaz. Oh, kantor, kirain mau main bola. Main bola di Senayan aja. Itali. Gimana masjid di Itali bisa seperti masjid? Wah, susah gitu. Susah lah, ada masjid di Itali. Jangankan masjid makan aja susah, kita biasa sambel, biasa tempe ya. Sana susah sambel, nggak masuk di lidah. Jadi orang asing, makanya pengen cepat-cepat pulang, betul ya. Orang tuh pengen keluar dari keterasingannya, cepat-cepat keluar, nggak lama-lama. Ya. Ya, coba antum ke Italia, ke Eropa, ya, mendapati makanan yang nggak biasa dengan makanan kita, betah nggak antum? Enggak, makan tiap hari roti pakai minyak zaitun pula. Roti diolesin minyak zaitun dimakan sama laban tuh yogurt. Itu kalau buka puasa di Madinah, di Mekah itu ya, setiap Senin Kamis ada buka puasa di Masjid Nabawi, Masjidil Haram.
Itu banyak muhsinin ya. Digelar, biasanya digelar apa namanya, plastik. Kemudian nanti ada laban. Laban tuh yogurt. Yogurt, roti sama teh biasa. Kita kalau nggak biasa, waduh, ya. Nggak doyan kalau nggak biasa. Tapi kalau lihat orang Arab lahap makannya tuh, ya roti dicocol yogurt makan lahap. Ya udahlah Bismillah ikutin. Nggak betah kita. Makanya orang tuh kalau orang kita kalau umroh biasanya bawanya apa? Sambal, Pak. Sambal, bawa sambal sendiri dia. Minimal biar gak anyep-anyep banget lah pakai sambal. Ditutup rasanya pakai sambal. Teman-teman saya di sana juga suka nitip, kalau saya ke sana nitip sambal bisa, bawain sambal gitu. Ya, Masya Allah. Kemudian, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama kata Ibnu Umar, idza amsaita fala tantadhir as-subah. Jika kamu masuki sore hari, jangan nunggu pagi hari. Ya. Kemudian kata beliau, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu masuk pada pagi hari, jangan menunggu sampai sore hari. Itu kesimpulan yang kedua dari Ibnu Umar. Yang ketiga, wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian kesimpulan berikutnya yang keempat, wa min hayatik limautik, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Kesimpulan dari Ibnu Umar kata para ulama, gunakanlah kesempatan sebelum kesempatan tersebut luput, itu maksudnya. Ya, ente mau sedekah pagi ini jangan tunda-tunda, ntar sore aja lah. Kali-kali ini duit kepake pagi-pagi buat apa mau? Jangan tunda-tunda, kebaikan itu harus disegerakan. Ya. Kebaikan harus disegerakan. Ini kesempatan emas. Kalau antum bisa sedekah sekarang, sedekah. Jangan tunggu nantilah. Ya, atau nanti sore atau besok lah. Tarsok nggak jadi sedekah, mati lagi. Ya. Nyesel nanti. Orang yang sudah di alam barzah sekarang di kuburan, ya keinginan mereka Allah hidupkan, kemudian mereka akan sedekah. Ini keinginan mereka yang sudah di alam kubur. Makanya kita kalau mau berbuat kebaikan jangan tunda-tunda. Ya. Mau berbakti kepada orang tua pagi bismillah. Jangan tunda, nanti siang lah atau besok lah. Mau telepon orang tua, telepon langsung. Nggak usah cek pulsa. Ya. Mau telepon orang tua pelit banget cek pulsa. Padahal orang tuanya habis-habisan jual sawah, jual motor buat bikin sukses anaknya. Pas anaknya sukses, ya mau WhatsApp atau mau telepon orang tua, cek paket data ini udah habis belum. Ya. Jadi gunakan kesempatan sebelum kesempatan tersebut luput. Ya. Dan masa pandemi COVID kemarin itu banyak memberi pelajaran buat kita. Ya nggak? Banyak memberi pelajaran buat kita. Banyak yang kita melihat, ya masih usianya masih mungkin muda, ya. Di masa wabah pandemi COVID kemarin tiba-tiba terserang COVID, kemudian meninggal dunia. Ya, mungkin mereka menyesal, kalau gitu saya umroh dah. Ya, uang ada nggak mau umroh, uang ada tidak mau daftar haji, udah keburu meninggal. Karena ada sebagian orang yang mengira masjid ini buat tempatnya orang-orang pensiun aja. Kalau udah pensiun baru bisa masuk masjid. Kalau masih muda ada foya, tenang-tenang aja lah. Taubatnya nanti aja pas pensiun. Ya. Dipensiunin sama malaikat maut baru rasa dia. Ya. Jadi masjid itu bukan tempatnya orang-orang pensiun. Masjid itu buat anak-anak, buat anak muda, buat orang tua, lintas usia. Nah, itu masjid. Kemudian seorang penyair mengatakan, man lam yamut bisayf mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Barang siapa yang tidak mati dengan pedang, maka ia akan mati dengan selainnya. Sebab-sebab kematian banyak, namun kematian hanya satu. Sebabnya banyak. Seperti Khalid bin Walid, ketika beliau sakaratul maut, beliau nangis. Ya, semua sahabatku, aku sudah ya melakukan perang di banyak tempat, berbagai perang kelalui, kata Khalid. Ya, dan banyak bekas-bekas tebasan pedang di tubuhku. Namun pada hari ini aku akan mati di atas pembaringanku, sedih Khalid. Sementara sahabat-sahabatku syahid di medan perang. Khalid menginginkan mati di medan perang, tapi apa daya? Ya, takdir mengatakan lain. Khalid sakit dengan sakit keras dan meninggal di atas pembaringan. Khalid nangis, ya, iri dengan teman-temannya. Ya. Kematian itu cuma satu, kata penyair. Namun sebab-sebabnya banyak. Ada yang kecelakaan, ya, ada yang lagi naik pesawat tiba-tiba pesawatnya jatuh, ya, mayatnya nggak ditemuin, ada nggak? Ada.
Ada yang nggak ada firasat apa-apa keluarganya, ya. Suaminya keluar rumah tiba-tiba tinggal nama kecelakaan. Ada yang mempertahankan hartanya mau dibegal, dia mempertahankan, kemudian dia lawan tuh begal tersebut, kalah mati, dan ini termasuk syahid. Mempertahankan apa? Harta, mempertahankan kehormatan keluarga, ini termasuk syahid. Ya, jadi kematian itu hanya satu, namun sebabnya banyak. Dan biasanya orang dijemput maut ketika dia ada hajat. Dia ada hajat. Misalnya dia punya hajat ke suatu tempat, nah biasanya maut menjemputnya itu. Ya, biasanya seperti itu. Ya, ketika kematian menjemput. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terjadinya kematian yang mendadak. Banyak terjadi kematian mendadak. Banyak nggak di sekarang tiba-tiba mati? Banyak. Mohon maaf ya, tiba-tiba ada ojol ya, lagi senderan begini tiba-tiba mati dia. Ya. Lagi antri jatuh mati. Ada yang lagi nyetir mobil pak, ya. Kena serangan jantung tiba-tiba mobilnya miring sendiri mati, nggak tahu ya kena serangan jantung lagi nyetir, bayangin pak. Ya. Lagi di lampu merah ya berhenti, ini motor kok nggak jalan-jalan, ya. Senderan kepada stangnya itu, tiba-tiba mati dia kena serangan jantung. Ya. Ini banyak terjadi kematian mendadak, ini menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Banyak gempa juga. Iya. Kemarin kan ada gempa ya. Di mana? Di Gunung Kidul. Ya. Berapa besarnya? 5,9 ya. 5,9. Banyak gempa, ini termasuk tanda hari kiamat. Dan Nabi mengatakan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Perkara yang pertama yang harus kita manfaatkan, kata Nabi, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kenapa kita harus manfaatkan waktu muda? Karena yang namanya waktu muda itu masih gesit, masih semangat. Ya. Untuk beramal soleh masih kuat. Ya. Meskipun tidak menafikan ada orang tua juga yang sudah berumur kuat. Ya, seperti kita nih, masya Allah ya, banyak yang ya meskipun sudah putih jenggotnya, namun semangatnya 17. Ya. Masih kuat. Jadi ketika kita masih muda itu kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, untuk ibadah kepada Allah, untuk sedekah dan lain-lain. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, nanti udah tua baru nyesel. Dulu muda nggak pernah ke masjid, sekarang tua mau ke masjid aja ya, jalan kaki ya harusnya 5 menit sampai 15 menit. Ya. Susah pakai tongkat lagi. Susah. Nyesel akhirnya. Kemudian kata Nabi, wasihatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan, kita manfaatkan dengan baik untuk mengejar akhirat kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pas sakit baru nyesel. Ya, udah kakinya diamputasi baru nyesel. Ya. Nyesel saya nggak pernah ke masjid. Pas habis diamputasi baru sadar dia, tolong dong anterin ke masjid. Ya. Akhirnya anaknya suruh ngedorong pakai kursi roda. Ada nggak model ini? Ada. Kadang-kadang ya, kadang-kadang sebagian manusia itu harus diberikan musibah dulu, ujian dulu, baru dia sadar. Kadang-kadang ada sebagian orang seperti itu. Ya, ditimpa sakit baru sadar dia. Iya, tahu gitu dulu saya sering rajin baca Quran. Ya, ketika sakit. Kemudian waginaka qabla faqrik, dan manfaatkanlah ya hartamu ketika kaum kaya sebelum datang masa fakirmu. Ya. Jadi ketika kita rezekinya luas, lapang, itu dimanfaatkan dengan baik. Ya. Sedekah. Memaksimalkan harta dengan sedekah. Jadi memaksimalkan harta itu dengan sedekah, bukan dengan foya-foya. Ya. Sedekah itu banyak, nggak punya harta juga bisa sedekah. Dengan apa? Senyum. Ya. Jadi maksimalkan, Pak. Dan sedekah paling bagus waktunya di pagi hari. Berinfak, bersedekah itu waktunya yang paling bagus di pagi hari. Alasannya apa? Pertama didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari, itu pertama. Yang kedua, Allah mengirim 2 malaikat setiap pagi. Kemudian salah satu dari malaikat tersebut mendoakan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah di pagi hari ini. Ya. Doa malaikat diijabah sama Allah. Kemudian yang kedua, malaikat yang berikutnya mendoakan, ya Allah berilah keberangkutan kepada hartanya bagi siapa saja yang
bakhil yang menahan-nahan hartanya, tidak mau sedekah. Ya, maka kalau kita punya uang, punya rezeki lebih, ya, manfaatkan masa luang kita, masa lapang rezeki kita dengan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa faraghaka qabla syughlik. Ya, kemudian kata Nabi SAW, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ya. Jadi nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yang pertama kata Nabi, nikmat as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu luang santai-santai, begitu datang sibuk, aduh mau ngafal Al-Quran nggak bisa. Begitu waktu luang nggak mau ngafal Quran. Begitu sibuk, tiba-tiba mau menghafal Quran, ya susah. Ya. Kemudian wa hayatika qabla mautik, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Kita masih hidup sama-sama, maka kita manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat seperti pagi hari ini. Menuntut ilmu syar'i ini bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Maka kita harus sadar kita hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya sementara. Ya, maka manfaatkanlah sisa umur kita untuk menebar kebaikan. Ya, teruslah berbuat baik meskipun manusia menganggap kalian buruk, itu kata para ulama. Ya, karena ada orang juga nggak suka sama manusia. Ya, kita nggak mungkin bisa membuat semua manusia itu suka kepada kita, nggak mungkin. Makanya kata para ulama, teruslah berbuat baik meskipun manusia menganggap kalian buruk. Terus berbuat baik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Ya, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah, dan sedekah itu sebagai bekal, ya, buat akhirat kita kelak ini akan datang, di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan ya, Pak? Iya, silakan. Pertanyaannya, mana yang lebih utama, orang yang kalah kadarnya aja dalam bekerja, dan karena dia tidak berlagi untuk mencukupi kehidupan sendiri atau untuk sebisanya dia tolong keluarga, terus ibadahnya lancar, atau seseorang pemuda yang sangat serius untuk menuntut ilmu bisnis sampai ke luar negeri, tapi niatnya itu untuk menolong adik-adiknya, keluarganya, terus sampai dia di titik merencanakan dia harus kaya banget untuk memperkuat baik untuk dunia dan akhirat gitu kan. Ya. Soalnya kan ada juga mendengar bahwa pertimbangan orang yang miskin dan orang yang kaya ini juga beda bagi akhirat. Yang lebih baik itu di apakah kita biasa-biasa aja atau kita berusaha mencapai titik kaya, walaupun kita niatnya untuk beribadah juga. Itu mana lebih utama? Baik. Jadi bekerjalah untuk akhiratmu. Ya. Jadi kerja kita itu dalam mengumpulkan dunia itu sebagai kendaraan kita untuk menuju surga. Dan tidak tercela bagi orang Islam itu untuk kaya, bahkan dianjurkan untuk kaya. Karena ada sebagian ibadah yang harus dengan mengeluarkan harta. Di antaranya apa? Haji, umroh, kemudian infak, harus dengan harta. Namun dalam mengejar dunia ini kita juga punya kaidah-kaidah. Ada aturan-aturan main, nggak seperti orang kafir, mau halal mau haram sikat semuanya. Ya. Kalau kita nggak halalan thayyiban. Makanya setiap pagi ada doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu zikir pagi petang. Ya. Ya Allah, ya berikanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja? Terlebih ilmu agama. Kemudian wa rizqan thayyiban. Yang namanya thayyib itu sudah pasti halal. Namun yang sudah halal belum tentu thayyib. Namun kalau dikatakan rizki yang thayyib itu sudah pasti kehalalannya. Namun yang halal belum tentu thayyib. Ya. Jadi silakan kita mau nyari dunia, mau nyari rezeki, mau kerja apa, yang penting halalan thayyiban. Ya. Dan innamal a'malu binniyat. Saya kerja, saya harus jadi orang kaya nih. Ini sudah Allah kasih jalan, ini halal nih, thayyib. Saya punya adik-adik banyak. Ya. Saya mau berhasil. Ya, saya ingin mengumpulkan dunia agar bisa ya bersedekah
untuk adik-adik saya, untuk orang tua saya, menyekolahkan adik-adik, itu sedekah bukan? Oh, sedekah yang luar biasa untuk karib kerabat. Sedekah yang paling baik itu yang pertama kepada orang-orang dekat dulu, Pak. Ya, jangan pada orang yang jauh, yang dekat masih kelaparan, itu salah kaprah dalam sedekah. Oh, saya bekerja ingin cari ya dunia ini agar saya bisa menyekolahkan adik-adik saya, membantu orang tua saya di kampung. Itu boleh, itu niat yang mulia. Ya. Namun kalau saya mau kerja nih, wah, saya nanti gaji pertama mau kredit iPhone ya. Udah gitu kredit motor Harley Davidson, ya. UMR Harley Davidson. Nah, ini niatnya sudah dunia, tercela. Namun kalau niatnya ya Allah berikanlah kemudahan saya untuk mencari rezeki yang halal thayyib agar saya bisa membantu keluarga saya, itu masya Allah. Ya. Dan kita dianjurkan dalam Islam untuk menjadi orang kaya, orang kaya yang solih. Kalau harta di tangan orang solih itu aman, ya, dia bisa memanfaatkan hartanya sebagai tunggangan untuk surganya kelak, pada akhiratnya kelak. Jadi innamal amalu binniyat. Boleh ya, kita mencari dunia namun dengan niat untuk membantu karib kerabat kita. Ya, di antaranya keluarga besar kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi, Pak. Kita artikan ujian wajah natural kafirin dan surga dan bagi orang kafir itu kita bisa kita artikan istiqoroh bukan? Iya. Jadi Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijnul, penjara. Ya, kita nggak bebas melakukan apa saja. Ada aturan-aturan main SOP. SOP kita apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu SOP kita tuh. Ya, orang kafir nggak punya SOP. Halal haram disikat saja sama dia. Ya, kita mau nyuri, ada aturannya, nggak boleh mencuri. Di penjara, mau yang enak-enak nggak boleh. Boleh yang enak-enak diatur dalam syariat kita. Kamu boleh yang enak-enak ini nih. Ya, misalkan daging sapi, daging kambing boleh. Begitu babi, nggak boleh. Ada larangannya. Minum apa saja boleh. Namun ada minuman-minuman yang dilarang di penjara kita. Di antaranya apa? Khamr dan lain sebagainya. Ya. Nyari rezeki boleh. Yang penting jangan harta riba, bahkan harta anak yatim. Ya. Jadi kita tuh bagaikan di penjara. Nanti di surga kita bebas baru. Bebas selama-lamanya. Mau apa saja halal, thayyib, tidak ada yang haram, tidak ada hasad, dengki, udah nggak ada lagi. Nyinyir, julid di surga nggak ada, Pak. Iya. Kalau di sini kan kita masih dengar perkataan apa? Nyinyir, julid, gibah, fitnah. Di ahli surga nggak ada. Makanya kita seperti di penjara. Adapun surga bagi orang kafir, ya ini surga sebenar-benarnya. Dia mau melakukan apa saja bebas. Ya, mau melakukan apa saja yang haram bebas. Namun kebebasan mereka hanya 60 sampai 70 tahun. Nanti gantian, kita di akhirat bebas di surga, mereka kekal selama-lamanya di neraka. Ya. Bukan istidroj. Istidroj itu berlaku bagi kita. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah sedekah, nggak pernah bakti sama orang tua, tapi kok rezeki gampang banget. Nah, ini harus curiga. Ya, saya kok nggak pernah sholat, tapi kok rezeki ngalir terus, Ustaz. Ente nggak curiga? Itu istidroj. Maka kita harus curiga, jangan-jangan sebentar lagi diazab sama Allah dengan azab yang luar biasa. Ya. Jadi kalau surganya dunia ini memang buat orang kafir, bukan istidroj. Ya, kita diuji, ya, sabar nggak kita menghadapi mereka, dan jangan silau. Makanya kita nggak boleh silau dengan dunia. Ya, diiming-imingi ini akhirnya mau silau, bisa melakukan yang haram pokoknya, sampai menzalimi orang lain. Ya, adapun istidroj berlaku bagi kita. Ya. Istidroj itu azab yang ditunda dan disegerakan ketika seseorang tersebut lengah. Tadi contohnya nggak pernah sholat tapi rezeki lancar. Ada nggak orang model gini? Banyak. Ustaz, itu kok si fulan nggak pernah sholat tapi kok rezekinya lancar ya, gonta-ganti motor ke bengkel kali, Pak. Atau punya cucian mobil kali. Jadi gonta-ganti mobil ya, punya bengkel mobil orang padahal. Tiba-tiba istidroj, diazab oleh Allah. Ya itu harus curiga.
Jadi kita harus introspeksi bahwa kalau kita jarang beribadah kepada Allah, namun rezeki lancar, ya, itu harus curiga. Jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi Pak? Iya Pak. Bismillah Ustadz, saya ditegur sama anak di pesantren karena aplikasi WhatsApp saya ketika ada yang ngechat dibaca atau belum dibaca tanda centangnya tetap hitam nggak biru. Katanya nggak boleh bikin suudzon. Bentar ya, saya pahami dulu. Centangnya tetap hitam nggak biru. Katanya nggak boleh bikin suudzon. Oh, belum apa Pak? Belum dibaca. Kan bisa kalau nggak salah bisa diatur Pak ya. Ada lagi ya? Gimana Pak? Ini tolong Pak. Jadi memang ada di aplikasi WhatsApp bisa kita atur Pak. Oh iya, gimana Ustadz baiknya dalam adab bersosial media? Oh iya. Wallahu a'lam bishawab, pernah dibahas oleh Ustadz yang lainnya. Ini orang yang seperti itu yang men-setting umpamanya ya. Kan biasanya kalau WhatsApp itu kalau sudah dibaca centang biru. Bisa juga disetting meskipun sudah dibaca tidak centang biru, bisa nggak? Bisa kan? Ini orang ada masalah nih. Orang ada masalah, ya, terhadap apa? Terhadap adab dan akhlaknya. Ya. Sehingga dia setting. Ya. Ada sesuatu di dalam hatinya. Dan kita nggak tahu, ya, kita harusnya husnudzon, berprasangka baik. Ya. Berprasangka baik. Namun hendaknya ya bagi kita ya sudahlah mengikuti aturan WhatsApp saja umpamanya aplikasi tersebut. Ya kalau sudah dibaca ada tandanya centang biru ya. Jangan diatur centang hitam seolah-olah belum dibaca. Berarti ini orang ada masalah, nggak tahu masalah apa. Ya. Dia punya strategi, punya taktik, punya permainan seperti itu, ada masalah pada hatinya. Ya. Dan adab bersosial media ya harusnya kita bisa meyakinkan seseorang atau bisa membuat orang lain tuh tenang. Ya. Kadang-kadang kita mengirim artikel, mengirim berita harus dicek and recheck dulu sebelum kita kirim ke sosmed tersebut. Ya, benar nggak nih beritanya? Ya, jangan-jangan fitnah atau namimah atau ghibah. Ya, karena ini bisa jadi dosa jariah. Sekarang dosa jariah itu bisa dari medsos. Ya, apalagi disebar ke grup umpamanya. Ya. Beritanya salah lagi atau fitnah atau ghibah atau namimah itu satu grup bisa kena dosa tuh Pak. Ya. Maka hendaknya ketika bersosial media terutama via aplikasi tadi WhatsApp ya. Ya sudahlah kalau sudah dibaca ya biar centang biru saja gitu ya. Biar orang yang mengirim tenang gitu kan. Oh, pesan saya sudah dibaca namun belum sempat dibalas, mungkin lagi sibuk ya kan. Ya. Kalau dia tetap hitam bukan centang biru, kita mungkin berprasangka jadi suudzon. Ini sebenarnya udah dibaca belum sih kok nggak dibalas-balas? Ada nggak yang centangnya nggak biru? Ya ada kan, bisa dibuat ya, ada. Bahkan ada juga yang bisa ngelihat status orang tanpa dia tahu, orang tersebut tahu dia yang melihat statusnya, kan ada juga bisa kan ya, kalau nggak salah bisa. Ya suka lihat status orang, tapi orang tersebut nggak tahu dia lihat statusnya, itu bisa juga dibikin kayak gitu. Berarti ini orang ada masalah nih, ya di hatinya. Ya. Dosa itu ya yang membuat hati itu nggak tenang, itu dosa. Kalau hati kita tenang itu bukan dosa namanya. Ya. Jadi kalau hal-hal yang membuat hati kita nggak tenang, ketahuilah itu sebuah dosa, nggak tenang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi pertanyaan terakhir? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.